트레저와 함께 달려 Ready for action, let's go 추억 건물을 찾으러 Hai, semuanya, nama saya Asmanda Dana Sution. Hai, nama aku Ramayana Stanggang. Perkenalkan, nama saya Ayunda Fadila Haya. Halo teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan laporan mini riset mata kuliah strategi pemasaran yang diampu oleh Ibu Dr. Sri Rezeki SE MST. Di mana laporan mini riset kami ini yang berjudul Analisis Pemasaran Produk di Toko Petualang Pak Irwansyah terhadap strategi bertahan dan tumbuh pada tahap maturity. Baik, di sini saya akan menjelaskan bab 1 pendahuluan, yaitu latar belakang masalah. Nah, setiap produk atau jasa yang dipasarkan dalam dunia bisnis itu mengalami siklus hidup yang terdiri dari beberapa tahap, yaitu tahap pengenalan atau introduction, pertumbuhan, kedewasaan, dan penurunan. Nah, salah satu tahap yang paling menantang bagi suatu perusahaan itu adalah khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah itu adalah tahap maturity, di mana produk atau jasa yang mereka tawarkan itu telah mencapai titik jenuh di pasar. Nah, kami mengambil masalah di sini adalah Toko Petualang Medan. Nah, di mana Toko Petualang Medan ini adalah sebuah UMKM yang menjual beberapa perlengkapan outdoor yang mengalami tantangan besar setelah pandemi COVID-19, di mana Toko Petualang ini sebelum pandemi, toko ini mencapai puncak penjualan yang lumayan tinggi. Namun, setelah pembatasan aktivitas luar ruangan dan perubahan perilaku konsumen, itu menyebabkan penurunan drastis terhadap pendapatan yang dihasilkan Toko Petualang Medan ini, yaitu milik Bapak Irwansyah. Di mana meskipun aktivitas mulai normal, persaingan dari toko online yang dilakukan Toko Petualang ini dan perubahan preferensi konsumen membuat Toko Petualang Medan berada di tahap maturity dalam siklus hidup produk, di mana penjualan stagnan atau menurun. Jadi penelitian yang kami lakukan ini bertujuan untuk menganalisis strategi pemasaran Toko Petualang Medan di tahap ini dan memberikan rekomendasi agar Toko Petualang Medan bisa bertahan dan tumbuh di pasar yang berubah. Baik, jadi rumusan masalah yang akan kami bahas di sini ada 3, yaitu yang pertama, bagaimana strategi pemasaran yang diterapkan oleh Toko Petualang Medan untuk mempertahankan posisi mereka di pasar saat berada pada tahap maturity dalam siklus hidup produk ataupun jasa. Yang kedua adalah apa saja tantangan yang dihadapi oleh Toko Petualang Medan dalam tahap maturity dan bagaimana cara mereka untuk mengatasi tantangan tersebut. Dan yang terakhir, sejauh mana efektivitas strategi pemasaran yang diterapkan oleh Toko Petualang Medan ini dalam menjaga pertumbuhan dan keberlanjutan usaha di tengah persaingan pasar yang semakin ketat. Baik, di sini saya akan melanjutkan bab 2, yaitu kajian pustaka. Nah, di kajian pustaka ini kami membahas tiga teori. Yang pertama itu adalah strategi pemasaran di tahap maturity dalam siklus hidup produk. Nah, di mana strategi pemasaran ini adalah suatu kegiatan melalui perencanaan, penentuan harga, mempromosikan maupun mendistribusikan barang atau jasa yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Nah, dalam siklus hidup produk itu menggambarkan perjalanan penjualan suatu produk atau kategori produk sejak pertama kali diperkenalkan hingga akhirnya ditarik dari pasar. Nah, siklus hidup produk ini dibagi menjadi 4 tahap, yaitu yang pertama adalah tahap perkenalan, di mana pada tahap perkenalan itu, produk baru biasanya memerlukan investasi yang besar untuk perencanaan, pengujian, produksi, dan peluncuran produk mereka di dalam pasar. Nah, tidak jarang di dalam muncul berbagai masalah di tahap perkenalan ini, di mana konsumen cenderung waspada dan enggan mencoba hal-hal yang baru atau produk yang baru, terutama untuk jasa yang sifatnya tidak berwujud, dan di mana di sini sulit untuk dievaluasi ataupun diuji sebelum digunakan. Jadi sebagian besar target pasar belum mengenal produk dan distribusi produk itu masih terbatas. Akibatnya, penjualan pada tahap perkenalan ini cenderung rendah dan pertumbuhannya lambat dengan adopsi terbatas pada inovator ataupun konsumen yang melihat adanya keuntungan khusus dari produk tersebut. Nah, tahap yang kedua itu adalah pertumbuhan. Nah, pada tahap pertumbuhan itu, produk yang tadi telah diuji dan berbagai masalah yang muncul di tahap perkenalan tadi sudah terselesaikan. Tetapi konsumen di sini mulai
sehingga konsumen di sini mulai memahami dan merasakan manfaat produk yang ditawarkan, sehingga adopsi produk meningkat, penjualan mulai melonjak, dan kompetitor pun mulai memasuki pasar yang sama. Nah, tahap ketiga adalah tahap kedewasaan. Ini adalah tahap di mana meskipun penjualan telah mencapai puncak, laju pertumbuhan mulai melambat karena sebagian besar konsumen potensial sudah mulai mengadopsi produk yang sama dengan produk yang ditawarkan sebelumnya. Nah, di sisi lain, persaingan harga juga semakin ketat, di mana karena adanya semakin banyak konsumen atau pemain di dalam pasar tersebut, yang membuat pesaing yang lebih lemah tersingkir satu persatu. Dan tahap yang terakhir itu adalah penurunan. Nah, pada tahap penurunan ini terjadi ketika penjualan mulai menurun akibat perusahaan atau perubahan preferensi konsumen, penerimaan produk, substitusi, ataupun perkembangan teknologi. Jadi, penurunan ini bisa terjadi secara bertahap ataupun cepat, seperti yang terlihat pada produk seperti pagar. Nah, jadi produk yang tidak mampu bersaing akan dikeluarkan dari pasar. Seperti itu. Nah, strategi yang digunakan untuk mengembangkan produk dalam strategi pemasaran itu ada 4. Yang pertama, penetrasi market. Nah, ini adalah situasi yang ideal karena perusahaan hanya perlu meningkatkan pendapatan dan profitabilitas melalui upaya memperdalam kehadiran di pasar yang sudah ada dengan produk yang sudah dikenal. Yang kedua itu adalah pengembangan produk. Ini adalah pasar yang ada sudah tersedia, tetapi produk yang ditawarkan ini adalah produk yang baru, di mana strategi ini harus memerlukan pengembangan produk untuk ditawarkan kepada konsumen ataupun pelanggan yang telah ada. Jadi pengembangan produk ini itu membutuhkan riset konsumen dan analisis terhadap kondisi kompetisi. Nah, yang ketiga itu adalah pengembangan pasar. Nah, strategi ini diterapkan ketika produk itu sudah ada tetapi pasarnya yang baru. Yang sudah ada sebelumnya tetapi pasarnya atau target pasar yang dituju itu adalah pasar yang baru, segmen yang baru seperti itu. Jadi perusahaan di sini harus berusaha menciptakan atau memasuki pasar baru untuk produk yang sudah ada sebelumnya, biasanya dengan cara memposisikan ulang produk ke segmen pasar yang berbeda. Nah, strategi ini sering diterapkan ketika produk mengalami stagnasi dan membutuhkan pasar baru untuk pertumbuhan produk yang ditawarkan. Nah, yang terakhir itu adalah diversifikasi. Ini adalah strategi dengan risiko tertinggi dalam pemasaran, di mana perusahaan harus memasuki pasar baru dengan produk yang juga baru. Jadi diversifikasi di sini memerlukan biaya yang sangat besar dan tidak ada jaminan keberhasilan, di mana kan dia menghasilkan produk baru dan dia menuju target atau segmen pasar yang baru juga. Jadi dia itu memerlukan biaya yang tinggi dan yang dilakukannya ini belum tentu berhasil. Namun, jika strategi ini berhasil diterapkan, perusahaan tersebut memiliki potensi untuk membuka peluang pasar dan pendapatan yang lebih signifikan. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya itu ada strategi pemasaran di tahap maturity dalam PLC, yang dimana pertama itu ada persaingan yang ketat, di mana pada tahap maturity pasar cenderung dipenuhi oleh banyaknya pesaing yang menyebabkan peningkatan persaingan. Pesaing dapat bersaing dalam hal-hal harga, kualitas, atau fitur tambahan yang mereka tawarkan. Untuk menghadapi hal tersebut, perusahaan harus berfokus pada diferensiasi produk dan menciptakan nilai lebih yang sudah ditiru oleh pesaing. Penggunaan strategi harga yang kompetitif juga penting untuk menjaga margin keuntungan. Yang kedua itu ada saturasi pasar, di mana pada saat pasar mulai jenuh, pertumbuhan penjualan mulai melambat karena sebagian besar konsumen potensial sudah menggunakan produk tersebut. Teori saturasi pasar menjelaskan bahwa dalam kondisi ini peluang untuk pertumbuhan organik melalui pelanggan baru menurun. Yang ketiga itu penurunan margin. Di tahap maturity, harga produk cenderung menurun akibat tekanan persaingan dan perilaku konsumen yang lebih sensitif terhadap harga. Untuk mengatasi hal tersebut, perusahaan perlu mengerahkan strategi harga yang efektif seperti value-based pricing, yang dimana harga ditetapkan berdasarkan persepsi nilai yang dirasakan oleh konsumen.
Selanjutnya, efektivitas strategi pemasaran dalam menjaga pertumbuhan dan keberlanjutan usaha. Yang pertama itu ada Key Performance Indicator atau KPI. Alat ukur yang digunakan untuk menilai keberhasilan dan kinerja suatu tim organisasi atau individu dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan. Beberapa KPI utama yang perlu dipantau oleh toko petualang ini mencakup Customer Retention Rate dengan mengukur persentase pelanggan yang tetap melakukan pembelian dalam menjangka waktu tertentu yang mencerminkan tingkat kepuasan dan loyalitas pelanggan. Loyalitas pelanggan juga dapat memberikan pendapatan berkelanjutan dan mengurangi biaya pemasaran serta menciptakan pemasaran dari mulut ke mulut yang positif. Strategi ini dapat diterapkan dalam mencakup program loyalitas layanan, pelanggan berkualitas, dan menjaga hubungan aktif dengan komunitas pelanggan secara online maupun offline. Selanjutnya, ada market share, ukuran pangsa pasar yang dikuasai perusahaan dibandingkan dengan kompetitornya. Untuk mempertahankan pangsa pasar, toko petualang Medan dapat menawarkan produk inovatif, meningkatkan kualitas layanan serta mendapatkan pemasaran yang agresif. Selanjutnya ada sales volume. Sales volume ini mengukur efektivitas strategi pemasaran dalam mendorong penjualan. Strategi seperti pengoptimalan pemasaran digital, peluncuran promosi khusus atau bundling produk dapat membantu meningkatkan penjualan. Selanjutnya ada brand equity. Pada tahap maturity, brand equity yang kuat dapat membantu perusahaan tetap relevan di tengah persaingan yang ketat. Brand equity yang baik memungkinkan perusahaan menetapkan harga premium dan mempertahankan loyalitas pelanggan. Strategi yang efektif mencakup pengenalan citra merek yang konsisten, menjaga kualitas produk dan layanan, serta fokus pada pemasaran yang membangun hubungan emosional dengan konsumen. Yang kedua itu ada Sustainable Competitive Advantage. Konsep ini digunakan untuk mencapai peningkatan volume penjualan yang berkontribusi pada keunggulan pesaing. Bagi toko petualang Medan, RBV dapat diterapkan dengan mengandalkan yang terutama sumber daya yang unik dengan kualitas produk outdoor yang tinggi dan pilihan produk yang spesifik untuk komunitas pencinta alam, memberikan nilai tambah yang sulit ditiru oleh pesaing. Sumber daya manusia dengan memiliki spot yang berpengetahuan luas tentang produk dan aktivitas petualang yang memungkinkan toko untuk memberikan layanan personal dan edukatif pada pelanggan. Sumber daya merek, brand equity yang telah dibangun melalui reputasi panjang di komunitas outdoor Medan menjadi aset penting yang memberikan diferensiasi dan loyalitas sehingga sulit ditiru oleh pesaing baru. Selanjutnya itu ada kapabilitas inovasi, mengembangkan produk atau layanan inovatif seperti pelatihan outdoor, penyewaan peralatan, atau paket perjalanan dapat membantu toko petualang Medan dalam mempertahankan keunggulan di pasar. Yang kedua itu ada kapabilitas relasional, hubungan dekat dengan komunitas pencinta alam dan kolaborasi dengan organisasi outdoor lokal, menciptakan loyalitas yang kuat dan menguatkan ikatan emosional antara merek dengan konsumennya. Yang selanjutnya itu ada digital marketing.
Aktivitas yang bertujuan agar produk atau jasa lebih diketahui dan dikenal oleh khalayak ramai maupun target pasar, sekaligus dapat memberikan pengaruh kepada calon pembeli agar dapat memberikan serta mengkonsumsi produk atau jasa melalui internet. Toko petualang Medan dapat mengadopsi beberapa teori pemasaran tersebut untuk mempertahankan posisinya di pasar, termasuk yang pertama, omnichannel marketing. Omnichannel marketing itu adalah strategi yang mengintegrasikan beberapa saluran penjualan dan komunikasi, baik online maupun offline, untuk menciptakan pengalaman konsumen yang konsisten dan mulus. Misalnya itu, konsumen dapat membeli produk secara online dan mengambilnya di toko fisik. Untuk mendukung hal ini, toko dapat mengintegrasi toko fisik dengan e-commerce, memaksimalkan kehadiran di media sosial, dan menjaga konsistensi di semua saluran guna menciptakan loyalitas pelanggan. Yang kedua itu ada konten marketing. Konten marketing itu adalah strategi di mana perusahaan menciptakan dan membagikan konten bernilai yang relevan untuk menarik dengan melibatkan konsumen dengan membangun loyalitas konsumen. Selanjutnya, metode penelitian. Lokasi dan waktu penelitian ini dilakukan pada hari Senin, tanggal 9 September tahun 2024, yang berlokasi di toko petualang yang beralamat di Jalan Perjuangan nomor 173 Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, di Kota Medan. Nama pemiliknya itu Bapak Irwansyah. Yang kedua itu jenis dan sumber data. Penelitian ini menggunakan data kualitatif. Pengambilan data dalam penelitian ini adalah data primer. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode survei. Peneliti melakukan wawancara dengan pemilik usaha toko petualang Medan untuk mendapatkan data atau informasi yang dibutuhkan. Yang ketiga itu ada subjek penelitian. Subjek penelitian ini dalam penelitian ini adalah toko petualang Medan, yang sebuah UMKM yang bergerak di bidang penjualan perlengkapan outdoor dan petualang. Penelitian ini akan fokus pada bagaimana toko petualang Medan dalam mempertahankan posisinya di pasar pada tahap maturity dalam siklus hidup produknya. Yang keempat itu ada metode kumpulan data. Yang pertama itu ada metode observasi. Dalam penelitian ini, observasi digunakan untuk melihat langsung situasi yang terjadi pada toko petualang Medan di Jalan Perjuangan nomor 173 Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan. Yang kedua itu ada metode wawancara. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan pelaku usaha atau memilih dari toko petualang Medan. Yang ketiga itu ada metode dokumentasi. Metode dokumentasi ini, dalam penelitian ini, dokumentasi yang didapatkan seperti dokumen tertulis, foto, dan rekaman yang relevan. 4. Hasil dan pembahasan. Hasil penelitian ini merupakan hasil wawancara yang didapat oleh kelompok 7. Jadi kelompok 7 ini mengambil penelitian di salah satu toko di Jalan William Iskandar, yaitu toko petualang yang didirikan oleh Bapak Irwansyah pada tahun 2008. Bila dihitung sampai sekarang, toko tersebut sudah berdiri selama 16 tahun. Namun, toko tersebut menghadapi berbagai tantangan signifikan akibat pandemi COVID tahun 2020 lalu. Beliau ini memiliki 2 toko, yang pertama toko pusat, yang kedua itu toko cabang. Jadi, dikarenakan COVID kemarin, toko cabangnya mengalami penutupan permanen disebabkan karena ketidakmampuan sang pemilik membayar sewa dan penurunan jumlah konsumen. Seperti yang kita ketahui bahwa selama pandemi dianjurkan oleh pemerintah bahwa masyarakat harus
tetap di rumah dan meminimalisir interaksi jarak dekat dan berinteraksi di luar ruangan. Jadi sehingga karena hal tersebut sehingga membuat sang pemilik toko tidak mampu menanggung biaya operasional di toko cabang tersebut. Jadi karena hal tersebutlah sang pemilik toko menutup permanen toko cabangnya. Jadi sekarang pemilik hanya mendirikan toko pusat saja yang mampu dipertahankan hingga sekarang. Selama pandemi, toko ini mencoba beradaptasi dengan beralih ke penjualan online melalui Shopee. Namun, masalah yang dihadapi dalam platform tersebut membuat penjualan online beralih sepenuhnya ke media sosial seperti WhatsApp, Facebook, dan Instagram. Dari keterangan beliau bahwa platform tersebut tidak dapat dipercaya. Jadi beliau tidak terlalu aktif dalam penjualan di platform tersebut sehingga beralih ke penjualan melalui sosial media. Toko online-nya masih ada kalau dari keterangan beliau, namun untuk aktivitas penjualannya itu tidak terlalu aktif. Sehingga pendapatan toko mengalami penurunan drastis dengan omset bulanan hanya mencapai sekitar 12 juta dibandingkan dengan 100 juta sebelum pandemi. Ini pendapatan omset yang mengalami penurunan yang secara drastis dari yang 100 juta hingga pendapatan sekarang 12 juta. Mungkin karena dampak dari pandemi tersebut konsumen belum pada balik. Jadi untuk melakukan pemasaran juga sang pemilik tidak terlalu aktif gitu. Jadi supaya untuk menstabilkan pendapatan, pemilik merencanakan ekspansi usaha dengan memanfaatkan peluang di bidang sewa peralatan camping dan sejenisnya, termasuk tenda dalam skala besar maupun kecil. Jadi kalau ada teman-teman yang ingin menyewa peralatan camping gitu atau ada kegiatan untuk melakukan aktivitas camping gitu, teman-teman dapat menyewa di toko Bapak Irwansyah ini, mau dari skala besar ataupun penyewaan skala kecil. Selain itu Bapak Irwansyah juga berencana untuk membuka usaha di bidang olahraga original, khususnya seperti sport, seperti kebutuhan sepak bola dan futsal, sesuai dengan hobi dan pengetahuannya di bidang tersebut. Bapak ini ingin beralih usaha untuk menanggulangi keuangan kebutuhan hidupnya. Jadi Bapak ini pelan-pelan ingin melakukan buka usaha di bidang olahraga lain seperti hobi beliau gitulah di bidang tersebut. Konsumen yang dituju oleh Bapak Irwansyah untuk memperluas target pasarnya adalah mencakup orang-orang umum, mahasiswa, pelajar SMA, serta orang-orang yang hobi melakukan camping, dibandingkan dengan target pasar sebelumnya yang merupakan kalangan menengah ke atas saja. Berikut beberapa contoh foto produk yang ditawarkan oleh toko petualang. Nah, dapat kita lihat bahwa toko petualang memiliki rating yang baik, namun permasalahannya dia hanya memiliki 240 orang pengikut, yang berarti konsumen toko petualang masih sangat sedikit, sehingga perlu melakukan pemasaran atau perkenalan produk yang lebih baik supaya banyak konsumen yang membeli dan mengetahui produk yang dijual dengan memanfaatkan media sosial sebagai tempat pemasaran produknya. Dua pembahasan di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi pemasaran untuk mempertahankan posisinya di pasar pada tahap kedewasaan. Toko petualang menghadapi tantangan signifikan di tahap maturity dalam siklus
siklus hidup produk atau jasa, terutama setelah dampak pandemi COVID. Untuk mempertahankan posisi di pasar, toko petualang memperluas target pasarnya dari kalangan menengah ke atas menjadi lebih universal, mencangkup orang-orang umum, mahasiswa, dan pelajar SMA. Tantangan yang dihadapi dan cara mengatasi untuk penurunan. Kesimpulannya, toko petualang Medan yang bergerak di bidang penjualan outdoor berada pada tahap kedewasaan pada siklus hidup produknya. Di tengah tantangan yang signifikan akibat pandemi COVID-19 seperti penurunan penjualan dan peningkatan persaingan dari e-commerce, toko ini telah menerapkan beberapa strategi pemasaran untuk bertahan dan tumbuh. Pemilik Bapak Irwansyah dengan memperluas target pasar, berfokus pada pelayanan pelanggan yang baik, dan memastikan kualitas produk yang sesuai dengan kemampuan konsumen. Selain itu, pemilik merencanakan ekspansi usaha dengan memanfaatkan peluang di bidang sewa peralatan camping dan olahraga yang sejalan dengan bidang dan minat pengetahuan yang dimilikinya. Strategi ini diharapkan dapat membantu toko petualang Medan dalam mempertahankan dan meningkatkan daya saingnya di pasar yang semakin kompetitif. Di sini saya akan melanjutkan materinya, yaitu di mana di sini kami memberikan saran ataupun rekomendasi untuk toko petualang agar dapat meningkatkan pemasaran produknya, yaitu ada dua bagian yang kami sarankan, yaitu yang pertama pemasaran konten yang relevan, di mana toko petualang di sini dapat memanfaatkan pemasaran konten dengan membuat artikel, video ataupun blog yang berkaitan dengan aktivitas luar ruangan, tips petualangan atau ulasan produk. Jadi konten-konten ini tidak hanya dapat menarik perhatian, tetapi juga memberikan nilai tambah dan membangun kepercayaan di antara konsumen. Yang kedua itu adalah kolaborasi dengan influencer. Jadi di sini toko petualang Medan itu dapat menggandeng influencer ataupun tokoh terkenal di kalangan pecinta alam yang dapat membantu mereka untuk memperluas jangkauan pemasaran. Jadi kerjasama ini bisa dilakukan melalui acara bersama ataupun meminta mereka untuk mereview produk-produk di toko petualang agar para konsumen atau orang-orang tertarik untuk membeli produk yang disediakan ataupun ditawarkan oleh si toko petualang. Selain itu juga toko petualang ini dapat menerapkan search engine optimization atau SEO. Nah, di mana dengan ini mereka dapat meningkatkan traffic dari sebuah website. Di mana dengan SEO ini mereka dapat meriset kata-kata kunci, di mana ketika konsumen ingin mencari produk tentang alat-alat camping atau alat-alat petualang di Google, toko dari si toko petualang ini berada di atas dengan penerapan SEO tadi, seperti itu. Baik, ini adalah dokumentasi kami dengan Bapak Irwansyah sebagai pemilik toko petualang Medan yang berada di Jalan Perjuangan. Baik, sekian hasil laporan mini riset yang dapat kami sampaikan dari kami kelompok 7. Apabila ada tutur kata ataupun kesalahan kata yang kami sampaikan yang kurang mengenakan bagi audiens, mohon dimaklumi. Sekian dari kami kelompok 7. Terima kasih.